menyelenggarakan donor darah tersebut. Dalam 2 hari itu melibatkan masyarakat lebih dari 2.500 orang. Tetapi pendonornya kita bisa dapatkan sekitar 1.400 lebih. Nah itu rekor semua. Itu kita redam. Caranya apa? Caranya ya kita menghimbau para tokoh-tokoh mereka untuk tidak melakukan aksi dan tidak termakan hoaks dari medsos-medsos yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia hingga akhir. Sore ini kita bertemu lagi di Sultan Hasanuddin Podcast. Baik, hari ini kita akan membahas tentang kegiatan Kodim 1408 Makassar. Untuk itu kita sambut narasumber kita yang merupakan sosok paling berjasa saat ini, yaitu Komandan Kodim 1408 Makassar, Bapak Kolonel Infanteri Franky Susanto SE. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Armi. Gimana kabarnya? Sehat. Mantap. Alhamdulillah, siap. Sebelum saya lanjut lebih jauh, mungkin Bapak bisa menyapa sahabat Sultan Hasanuddin Podcast. Halo teman-teman sahabat Podcast Sultan Hasanuddin, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Selanjutnya mungkin Bapak bisa menceritakan tentang pengenalan atau sejarah dari Kodim 1408 Makassar. Oke, jadi gini Mbak Armi, sejarah Kodim 1408 Makassar itu sebenarnya berdirinya kalau saya baca itu sama dengan Kodam 14 Hasanuddin. Jadi hari ulang tahunnya Kodam 14 Hasanuddin itu sama dengan organisasi seluruh, termasuk Kodim 1408 Makassar, kalau nggak salah di tahun 77. Jadi ulang tahun Kodim 1408 Makassar selalu kita ikut di Kodam 14 Hasanuddin, karena sama. Dari mulai berdiri, dari mulai sejarahnya dari tipe B, lanjut ke sampai tipe A, itu sama dengan Kodam 14 Hasanuddin, gitu Mbak. Dari program unggulan Kasat, apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Kodim 1408 nih Bapak? Kalau kita berbicara program unggulan Bapak Kasat, itu banyak ya. Program strategisnya yang kita laksanakan dari dulu sampai sekarang, yang kita kalau di kota Makassar, salah satunya itu Manunggal Air. Manunggal Air juga tetap kita laksanakan. Untuk kebutuhan air bersih masyarakat itu di kota Makassar memang sedikit sulit ya. Banyak yang berlumpur gitu, ada yang bersih tapi dia berbau. Nah kita carikan di mana sumber mata air yang bisa untuk masyarakat, karena banyak yang berada di hamparan sungai juga ya. Setidaknya mereka bisa mendapatkan air bersih yang gratis. Nah sejalan dengan itu juga kita kerjasama juga dengan PDAM Kota Makassar. Jadi kita tidak seperti teman-teman yang berada di pelosok ya. Mereka mencari sumber mata air, terus tempatnya jauh, tidak. Kalau kita kan sudah banyak yang fasilitas banyak, jadi kita manfaatkan itu. Selanjutnya ada program Menyatu dengan Alam. Menyatu dengan Alam ini kita kebanyakan kalau di Kota Makassar ya penanaman tanaman-tanaman di mana-mana ya, baik di pegangan rumah maupun di atap gedung dan lain-lain. Pokoknya ada tempat-tempat sedikit kita bisa tanam. Karena memang ini ya beda memang dengan yang di kabupaten-kabupaten memang kalau di Kota Makassar itu. Selanjutnya ketahanan pangan. Nah ini juga kita tetap laksanakan perintah Bapak Kasat. Ketahanan pangan yang ada, lahan-lahan tidur yang tidak digunakan, punya Kodam maupun punya Kodim, itu kita manfaatkan dengan baik. Saat ini Kodim 1408 Makassar sudah membentuk kompi produksi. Ya, jadi di situ ada Kapten Sahabu yang saya tunjuk untuk mengelola kurang lebih 3,4
hektar lahan yang tidur. Ini sedang kita kerjakan, semoga saja nanti di lahan tersebut sudah ada perikanan, lalu sudah ada kebun, ya. Lalu ada juga peternakan. Nah, ini yang akan kita kolaborasikan sehingga bisa menambah ketahanan pangan dari masyarakat. Dan polanya juga saya bikin per hari, ada yang panen per hari, ada yang panennya per minggu, ada yang panennya sebulan, ada yang panennya 6 bulan, dan ada yang panennya setahun. Jadi setiap hari akan panen terus. Nah, ini yang akan saya coba terapkan, karena memang di program ini saya berpikiran bahwa kita jangan hanya satu varietas saja, tetapi kita harus sudah mencoba membuat berbanyak varietas, karena kita ini adalah era milenial. Jadi saya buat itu seperti itu. Dan banyak memang yang agak bingung dengan program saya. Rupanya itu bisa berjalan. Contoh yang per hari, seperti cabai, itu kan bisa per hari kita panen tuh. Nanti kita buat bermacam. Ini yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi dia per hari dia bisa. Terus yang per bulan itu apa? Jadi ada lagi di situ, ikan bisa per bulan dia. Kita tanam dulu, nanti tiap bulan itu ada. Nah, per 4 bulan sampai 6 bulan itu seperti singkong. Nah, itu nanti ada juga. Nah, per tahun, nah yang per tahun ini seperti apa itu ya? Seperti varietas jagung sampai dengan seperti karet seperti itulah. Ya, jadi dia per tahun dia. Tapi tidak banyak memang. Nah, ini masih kita uji coba sehingga semoga saja ini bisa berhasil. Nah, terus juga peternakan, ya. Kita mulai di ayam petelur. Karena kalau ayam potong, saya pikir ini hasilnya tidak terlalu banyak risiko, sehingga saya bikin itu ayam petelur, dan kita sudah kerjasama dengan MBG, dengan dapur. Jadi hasilnya ayam-ayam petelur itu kita jual ke dapur-dapur. Ya, saat ini kita sudah kerjasama dengan dapur yang ada di Panakukang. Lalu selanjutnya ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini merupakan program bukan hanya Bapak Kasat, tapi sudah sampai ke Bapak Presiden. Yang sedang kita galakkan saat ini adalah hasil dari sawah yang ada di lingkungan Kota Makassar. Itu setelah panen itu kan dibeli oleh Bulog, ya. Nah, saat ini ada program GPM, Gerakan Pangan Murah. Nah, kalau di 1408 Makassar itu kita jualan beras atas perintah dari Bapak Pangdam 14 Hasanuddin melalui program Gerakan Pangan Murah itu setiap hari. Jadi walaupun kita sudah ada target 12.000 kilo ya, sampai dengan Agustus, dilanjutkan sampai nanti Desember, kami terus melakukan program itu walaupun sudah over prestasi. Saat ini per hari kemarin kita sudah sekitar 62.745 kilo dari targetnya hanya 12.000. Nah, kenapa saya tetap lakukan ini dan saya tidak berhenti? Karena ini adalah merupakan program strategis Bapak Kasat dan dari Pak Prabowo, Pak Presiden. Jadi saya terus lanjutkan, continue. Selama program ini masih ada, saya wajibkan kepada daramil saya untuk tetap kita bantu program itu. Dan saya tidak akan hentikan. Soal perlu selamanya. Ya, jadi terus. Nah, mudah-mudahan kita hari ini sudah meminta lagi sekitar 12 ton. Bayangkan itu, dari 12.000 saya sudah meminta 12 ton. Semoga saja 2 hari atau 3 hari ini habis. Nah, kita tetap salurkan kepada masyarakat sesuai dengan arahan. Nah, itu beberapa program dari Bapak Kasat yang strategis yang kita laksanakan. Di samping juga ada perbaikan rumah tidak layak huni ya bagi masyarakat. Ya, kita alhamdulillah tahun lalu kita sudah memperbaiki ada sekitar 6 rumah. Ya, itu swadaya. Ya. Tahun ini hanya baru 3. Ya.
Dan saat ini saya memang lebih fokus kepada rumah anggota. Jadi saya juga ingin memperbaiki rumah dinas anggota. Nah, alhamdulillah kita sudah perbaiki kemarin 3, sekarang sudah 3, berarti sudah ada 6. Nah, di samping juga dengan perbaikan-perbaikan kantor, pangkalan dan lain-lain yang saya lakukan. Jadi memang di tahun pada saat saya menjabat itu banyak perbaikan yang saya lakukan, baik di Kodim 1408 Makassar sendiri, lalu masyarakat, dan ya, rumah anggota. Nah, ini mudah-mudahan terus bisa berlanjut sehingga Kodim 1408 Makassar akan terus tetap berprestasi dengan baik. Gitu, Mbak. Baik. Nah, sahabat, ternyata banyak juga nih program unggul dari Bapak Kasat yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Dandim 1408. Nih Bapak, kalau boleh tahu, lahan dari Bapak yang sebutkan tadi itu berada di mana? Itu berada di Sudiang kalau nggak salah ya. Ada di Sudiang. Itu menggunakan tanah Kodam 3,4 hektar, tetapi kita manfaatkan lahan tersebut. Kalau ada waktu nanti bisa jalan-jalan ke sana. Memang masih dalam tahap proses. Sudah buka lahan, sudah dibajak, sudah ada settingannya, sudah ada bagaimana pengairannya, sudah kita susun. Nah, ini pelan-pelan memang. Dan tidak bisa langsung jadi ya, karena kita itu kalau langsung jadi 3,4 hektar itu membutuhkan biaya yang banyak. Nah, kita perlahan sambil belajar. Jadi kita lahannya ada percontohan dulu, mungkin sekitar 100 meter persegi. Nah, kita coba dulu. Setelah ini berhasil, baru kita perbesar. Karena anggota ini kan perlu kita latih juga. Ya, terus kerjasama dengan dinas pertanian juga perlu kita sinergikan. Ya, jadi apa-apa kebutuhannya nanti manajemennya itu bisa dihitung tuh. Kebutuhannya pupuk berapa, air berapa, pakannya berapa, kebutuhan buat kandang berapa, semuanya. Ya, lampu dan lain itu kan perlu kita hitung, pencahayaan dan lain kita hitung. Nah, ini butuh pembelajaran, butuh waktu. Makanya kita di lahan Kodam ini yang kita maksimalkan, kita belajar dari yang kecil. Setelah itu, setelah yang besar, kita tidak akan rugi, malah akan untung banyak. Ya, memperkuat ketahanan pangan, gitu, Mbak. Kalau boleh tahu nih Bapak, apa saja prestasi Kodim 1408 yang sudah diraih sejauh ini? Prestasi Kodim 1408 Makassar itu banyak, Mbak ya. Sebelum-sebelumnya juga, dandim-dandim sebelumnya juga sudah banyak prestasi, saya hanya melanjutkan saja. Nah, pada saat saya menjabat jadi Dandim 1408 Makassar, alhamdulillah saya mendapatkan piala Bapak Kasat ya, mengenai Kampung Pancasila. Ya. Itu juara 3, dipanggil ke Jakarta saat itu. Lalu selanjutnya untuk yang tingkat Kodam ya, karena tingkat nasionalnya baru itu saja saya ikuti dan ada gitu ya. Selanjutnya itu tingkat Kodam. Nah, kalau tingkat Kodam hampir semuanya juara 1 ya. Yaitu pertama itu karya bakti nomor 1. Terus itu dalam rangka TNI ya. Waktu itu ada ton tangkas ranting ya, ton ranting. Nah, itu kita juara 1. Terus selanjutnya kita juara 1 juga dalam rangka perkantoran, administrasi dan lain. Nah, itu kita diikutkan tingkat nasional. Tapi di tingkat nasionalnya tidak ada saat itu, sehingga kami yang menjadi perwakilan dari Kodam 14 Hasanuddin hanya dapat juara 1 di tingkat Kodam saja. Terus lomba-lomba ya, apel dansat kita juara 1, kebetulan saya nembak juara 1 apel dansat. Banyak lagi Mbak ya, cuman saya lupa ya apa saja gitu. Karena Kodim melakukan perlombaan yang sifatnya menurut saya itu adalah strategis dan itu bisa mengharumkan nama baik Kodam 14 Hasanuddin, kita akan selalu maksimal. Ya. Kalau selain lomba-lomba seperti itu juga kita udah banyak juga bikin prestasi yang mengharumkan nama Kodam 14 Hasanuddin ya, atas perintah Bapak Pangdam. Yang pertama kita melakukan korve
atau pembersihan skala besar, ya, itu di Pasar Terong dengan pembersihan kanal. Itu melibatkan 1.200 sampai 1.400 orang. Yaitu sinergitasnya betul-betul hebat saat itu. Bersih langsung. Nah itu juga selaras dengan keinginan dari Bapak Wali Kota tentunya. Lalu kemarin yang terakhir saya buat donor darah. Itu bisa dibilang pecah rekor semuanya. Karena saya berdiri sendiri, Kodim, menyelenggarakan donor darah tersebut. Dalam 2 hari itu melibatkan masyarakat lebih dari 2.500 orang. Tetapi pendonornya kita bisa dapatkan sekitar 1.400 lebih. Nah itu rekor sebenarnya, karena kita bekerja sendiri. Ya, ada beberapa instansi yang lain dia bekerja sama dari badan-badannya. Ya, badannya banyak berkumpul jadi satu terus dibuat. Kalau Kodim ini tidak. Ya, jadi Kodim ini tidak, kita mencari pendonor dari hari pertama yaitu jajaran TNI, Polri dan ASN, dan hari kedua fokus kepada masyarakat. Nah ini masyarakatnya banyak sekali antusias. Nah itu yang menurut saya prestasi yang lebih mengena sebenarnya, karena memang kita langsung kepada masyarakat, kebersihan, dan kita juga memberikan sentuhan kemanusiaan. Ya, itu judulnya tuh 1.500 pendonor 2 hari target saya, tapi dapatnya 1.400-an. Ya alhamdulillah bisa membantu sekitar stok darah di Kota Makassar atau sampai dengan Sulawesi Selatan itu sekitar seminggu lebih, ya sekitar 11 hari. Baik sahabat, ternyata banyak juga yang sudah dilaksanakan oleh Kodim 1408 dan ternyata sudah banyak yang diraih oleh Kodim 1408. Selanjutnya nih Bapak, saya mau tanya bagaimana sinergitas Kodim 1408 dalam Forkopimda Kota Makassar? Ya, sinergitas ini kita sudah bangun sangat bagus ya Mbak. Kebetulan di bawah kepemimpinan dari Pak Bang Api ya, sebagai Ketua Forkopimda kita guyup semuanya. Beberapa kali kita melaksanakan rapat-rapat Forkopimda yang menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis. Ya, pertama kali kita laksanakan itu malah di Kodim. Kita kumpulkan semua Forkopimda, lalu kita bentuk Forkopimda ini. Karena Forkopimda setelah saya cek belum ada SK-nya dulu. Nah makanya di zaman saya ya kita menginisiasi ya, atas kesepakatan dari Forkopimda yang lain. Kita menginisiasi dari Bapak Kapolres, Bapak Kajari, menyarankan kepada Bapak Wali Kota, kita terbitkan SK-nya Forkopimda ini apakah dibentuk Forkopimda inti saja atau Forkopimda Plus. Nah alhamdulillah SK-nya sudah keluar. Nah, jadi kita semakin solid di Forkopimda Kota Makassar. Itu rapat pertama. Rapat keduanya itu di kegiatan di Polrestabes saat itu. Kalau rapat-rapat selanjutnya yang berada di kantor wali kota udah banyak, ya, sudah sering. Tapi memang yang paling berkesan itu adalah pada saat kita melaksanakan rapat di Kodim dan di Polrestabes, karena banyak menghasilkan keputusan-keputusan strategis dari Bapak Wali Kota, meminta tolong kita semua Forkopimda untuk saling bahu-membahu membantu program strategis beliau sehingga Kota Makassar ini sesuai dengan visi dan misinya Bapak Wali Kota. Baik Bapak, dari beberapa rapat nih, apa saja yang sudah dilaksanakan Kodim bersama Forkopimda Makassar? Ya, yang pertama tuh contohnya parkir liar. Nah itu kita udah mulai tertibkan tuh parkir liar. Itu kita bikin satgas dari Dinas Perhubungan, dari Polres, dari Kodim, ya. Kita libatkan semua instansi untuk memperbaiki semua parkir-parkir liar yang ada di Kota Makassar, ya. Karena ada parkir-parkir liar yang tidak terdistribusi dengan baik, ya. Nah itu kita tertibkan semuanya. Terus yang kedua itu sampah, ya. Jadi ada dari Bapak program Bapak Wali Kota mengenai sampah. Nah kita juga bantu
dinas tanda kota, dinas kebersihan itu kita bantu. Kita bersama-sama tuh. Terus yang selanjutnya ini yang sedang dibuat satgasnya, ya. Satgasnya itu mengenai tentang bela negara. Ya. Nah ini masih dicarikan konsepnya, apakah bisa masuk apa tidak, karena bela negara di Kota Makassar ini sudah bagus, hanya perlu kita luruskan ya, dengan adanya banyak demonstrasi dan lain-lain. Nah kita mau arahkan dengan baik. Nah sehingga kalau ini satgasnya sudah bisa berjalan dengan baik dan bisa programnya ini juga terlaksana, semoga nanti Kota Makassar akan berubah. Ini masih dalam bentuk konsep yang terakhir ini ya. Tapi kalau yang tadi yang sebutkan yang kedua itu, yang 2 kali itu sudah berjalan. Nah ini adalah suatu gerakan yang sangat cepat dari Pak Wali Kota, karena rapat Forkopimdanya itu hanya kurang lebih sekitar 2 minggu atau 3 minggu lalu menghasilkan 2 satgas langsung. Nah itu bagus banget tuh. Jadi semoga saja nanti dengan satgas-satgas berikutnya ya, sampai dengan satgas mungkin membantu tentang penertiban lahan-lahan di Kota Makassar tuh, nah itu bisa selesai. Ya mudah-mudahan saja semuanya bisa kita laksanakan dengan sinergitas kita, kerjasama dengan antar instansi, sehingga Kota Makassar ini bisa tertata dengan baik dan sesuai dengan keinginan dari Bapak Wali Kota, gitu Pak. Baik Bapak, selain dari Forkopimda nih, keterlibatan Kodim dalam mengatasi aksi demokrasi di wilayah Kota Makassar itu apa saja? Ya, tentunya kita sebagai TNI ya, kita akan mengawal adik-adik kita yang memberikan inspirasi ya, inspirasinya ke tujuan atau alamatnya masing-masing. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu adalah kepolisian yang terdepan. Sedangkan kita TNI bisa turun langsung apabila ada permintaan perbantuan. Nah, teman-teman kita yang sedang melaksanakan penyaluran inspirasinya, baik melalui unjuk rasa, demonstrasi ya, dan lain-lain, tentunya kita terus menghimbau agar tidak melakukan aksi-aksi yang sifat kriminal dan lain-lain. Nah ini yang selama ini kita laksanakan, kita turun langsung, baik itu di jam dinas maupun jam non dinas, kita terus memonitor dan kita terus membantu. Semoga saja adik-adik kita bisa melakukan ini dengan baik sehingga tujuannya itu bisa tercapai, pesan bisa tercapai kepada yang alamatnya mereka masing-masing ya, karena tugas kita hanya mengawal saja agar tidak ada disusupi dan lain. Dan kalau memang ada tindakan-tindakan anarkis dan lain, maka kita akan serahkan kepada kepolisian sesuai dengan prosedur yang ada. Dan tentunya kita TNI akan membantu kepolisian apapun itu ya. Ada beberapa contoh yang sudah kita laksanakan, termasuk peredaman aksi-aksi kemarin mahasiswa yang masuk ke universitas ya, menyebarkan terus seru aksi perang ya, itu kita redam. Caranya apa? Caranya ya kita menghimbau para tokoh-tokoh mereka untuk tidak melakukan aksi dan tidak termakan hoaks dari medsos-medsos yang tidak bertanggung jawab. Dengan tentunya kami menyarankan ya, baik dari Pak Wali Kota, Pak Polrestabes maupun saya, yang salah tetap harus dihukum gitu. Jadi suatu aksi itu walaupun dia besar terus kita bisa redam, tidak menghilangkan pidananya. Kan mungkin pernah dengar kemarin ya, yang aksi yang masuk-masuk ke universitas terus mencari-cari ya, sampai plat nomor cari-cari kayak gitu-gitu. Nah itu tidak menghilangkan, dan kami pun dari aparat juga tidak berkenan ya apabila itu ada permintaan-permintaan agar dimaafkan dan tidak ada. Sesuai dengan tindakannya dia harus dihukum ya, sesuai dengan tindakannya mereka masing-masing tentunya. Termasuk yang melaksanakan aksi penyeruan mengajak yang sifatnya tidak baik dan mengarah kepada anarkis dan lain. Nah, itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentunya. Ya, karena hukum yang berlaku sekarang berbeda dengan yang lalu. Kalau yang lalu aksi-aksi tersebut cukup dengan seruan dan ada bukti
ya, dengan banner dan lain itu bisa ditangkap. Saat ini tidak. Saat ini kalau dia menyerukan aksi serangan, aksi seruan yang sifatnya mengajak massa untuk melakukan anarkis, apabila itu tidak ada tindakan anarkisnya, itu nggak bisa dihukum juga, ya. Jadi itu yang saya sampaikan dari Kepala Polrestabes kita juga ini sudah profesional dalam bekerja dan sesuai dengan prosedurnya, tetap menghukum kepada pelaku-pelaku memang yang harus dihukum, ya. Dan tentunya Kodim 1408 Makassar selalu membantu, ya, selalu membantu dengan cara kita juga, ya. Apabila kita dibantu di depan, kita akan tampil ke depan. Tapi apabila kita membantu masyarakat juga untuk meredam, kita pun juga bantu. Karena kita punya tugas untuk melaksanakan pencegahan juga dan penggalangan kepada masyarakat. Kita kan ada tugas teritorial ya Mbak ya. Nah itu kita masuk kepada masyarakat, ke tokoh masyarakat, kita melaksanakan, ya, kita diskusi ya, kita musyawarah, ya, kita meminta agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merusak Kota Makassar. Nah itu hal-hal yang terlihat di depan maupun di belakang yang kita lakukan. Karena tujuannya memang adalah baik. Siap Bapak. Selanjutnya nih, Bapak Presiden Republik Indonesia mempunyai beberapa program. Salah satunya program Makan Sehat. Nah Bapak, apa saja langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh Kodim dalam rangka kesiapan dapur sehat? Ya, untuk dapur sehat ini alhamdulillah Kodim 1408 Makassar termasuk yang paling banyak ya. Yang sudah beroperasi kurang lebih sekitar 13. Nah, 13 ini belum dengan lainnya yang sudah berdiri dan sudah siap operasional. Nah, itu banyak ya. Bisa sampai tembus ke 20 sampai 30-an sebenarnya. Hanya tinggal nunggu proses saja. Nah, Kodim 1408 Makassar ini kita membantu untuk yang menggunakan skema 3 yang mandiri itu dimulai dari tahap perencanaan ya, persiapan ya, sampai dengan operasional, pemilihannya, pengawasannya, pengecekan ya, dan juga memberikan masukan-masukan ya sesuai dengan standarisasi yang dari BGN ya, itu ada standarnya, gedungnya seperti apa, berapa kantornya, lahannya bagaimana, pintu dari mana, itu semua, kendaraan dan lainnya itu kita sampaikan, kita cek terus ya, termasuk freezernya, kompor kita cek juga karena sudah ada ketentuannya, lantai, pengisapnya dan lain-lain kita cek semuanya. Nah ini kita meyakinkan bahwa program makan bergizi ini yang dari program Pak Prabowo itu berjalan dengan baik dan tepat sasaran kepada yang menerima manfaat. Nah itu ya. Dan juga kita sekarang Kodim 1408 Makassar sedang melaksanakan kerjasama ya, kita akan mendirikan minimal 2 dapur kerjasama dengan Kodim langsung ya, karena yang dari skema 3 itu adalah skema mandiri dari masyarakat langsung atau mitra, sedangkan skema kedua adalah kerjasama dengan TNI. Nah ini yang kita sedang galakkan dengan Kodim. Nanti mudah-mudahan apabila nanti sesuai dengan rencana dan kita juga menunggu komando dari pimpinan atas, kita sudah siapkan ada 2 dapur yang akan nanti terlaksana mendapatkan manfaat kepada 3.500 sampai 4.000 anak-anak gitu. Ya mudah-mudahan saja bisa dengan cepat bisa kita, sekarang ini prosesnya memang harus teliti, harus benar sehingga pada saat kita memberikan makanan itu memang higienis dan bergizi. Nah ini memang susah itu. Itu Mbak. Saya ingin tahu apa saja program Garnisun di Kodim 14 Makassar? Ya, tentunya kita Kodim 1408 Makassar kita melaksanakan tugas-tugas ke garnisunan karena garnisun Gartap yang ada di Indonesia ini kan baru 2 ya. Nah setiap kodim itu yang tidak ada Gartapnya ya, itu memiliki tugas-tugas ke garnisunan, bukan hanya kodim saya saja, semua kodim se-Indonesia Raya. Nah tugas-tugas yang keseharian yang kita laksanakan ya, contoh adalah pemakaman. Nah kita melaksanakan tugas-tugas ke garnisunan tuh, membantu pemakaman, upacara-upacaranya, penyiapannya dan lain-lain.
Lalu patroli kegarnisunan juga atas perintah dari Bapak Kasat ya, melalui Panglima kepada saya. Kodim 1408 Makassar kita memiliki 2 tim patmor sejumlah total 26 motor dan itu rutin berkeliling. Ya. Saya menentukan di mana titik-titik kritis, ya titik-titik rawan yang ada di Kota Makassar. Ya, itu berkeliling tiap malam maupun subuh tergantung harinya. Itu dibagi 2 tim. Ya. Nah itu dia berkeliling terus ya, setiap hari, ya setiap minggu. Nah dia melakukan perbantuan, ya, kedisiplinan maupun ketertiban di Kota Makassar. Dan alhamdulillah ini sangat berpengaruh karena masyarakat sudah tahu ada patmor lewat itu langsung berhenti. Ini berdampak sangat bagus. Ya, beberapa tokoh masyarakat memuji langkah tersebut, ya, sehingga tercipta rasa aman di masyarakat sendiri. Lalu tugas-tugas fungsi kegarnisunan lainnya juga tentu kita laksanakan ya. Seperti yang lainnya itu seperti di bidang perbantuan ke veteran dan lain, ya itu kita laksanakan juga. Ya. Membantu dari Minvet dan lain kita bantu. Ya. Jadi itu adalah salah satu tugas dari kami kegarnisunan yang kita laksanakan kesehariannya gitu. Baik Bapak, sebelumnya Bapak sudah menceritakan beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh Kodim. Kalau boleh tahu nih Bapak, apa sih rencana atau poin-poin yang akan dilaksanakan ke depannya dengan Kodim 1408 Makassar? Ya, tentunya program-program ke depan yang pertama yang akan kita laksanakan tugas pokok kita sesuai dengan perintah dari Bapak Kasat, Bapak Panglima, itu akan kita lanjutkan terus ya. Karena program ini tidak boleh berhenti dan beliau-beliau adalah yang melihat strategisnya ke depan itu seperti apa. Kami sebagai pelaksana kita akan laksanakan itu. Nah yang kedua tentunya saya juga akan melaksanakan perintah-perintah dari Bapak Pangdam 14 Hasanuddin. Programnya beliau juga banyak ya yang kita laksanakan khususnya di Kota Makassar. Karena di Kota Makassar ini kan majemuk ya. Banyak masyarakat dan dia bervariatif ya. Kompleks juga permasalahannya dan beliau melihat dari tingkat strategisnya yang saya tidak bisa lihat, nah beliau memerintahkan saya. Nah, dan saya juga melengkapi juga di kota dengan kegiatan-kegiatan saya sendiri yang saya bentuk. Tadi contoh seperti pembersihan kanal, pembersihan pasar, donor darah, ya. Lalu saya membantu juga tingkat Pemkop dalam keamanan, membantu tugas-tugas kepolisian, ya, maupun tugas-tugas lain yang non program ataupun dari saya sendiri. Contoh ya, contoh kita membuat program penghijauan di gedung-gedung Kodim, ya, karena kita punya gedung yang sudah tua, ya, dan kita juga berusaha untuk melakukan penghijauan sehingga biar menjaga ekosistem lah. Ya. Lalu program-program di rumah-rumah sehat, ya, jajaran anggota, ya, dan saya juga sekarang sedang membentuk kegiatan agar para perwira saya maupun anggota saya itu siap untuk pensiun. Jadi saya sedang mengajari mereka bahwa kita pasti akan pensiun dan apa yang bisa kamu laksanakan pada saat kamu pensiun. Contoh, yang senang dari persawahan misalkan ya, bertani, itu saya beritahu manajemennya bagaimana. Dan saya suruh dia mencoba, oh dia punya lahan sawah, tanah mungkin di kampung dan lain-lain yang dia tidak sempat garap dan lain-lain. Nah itu saya arahkan untuk bisa menggarap itu dengan pengalaman-pengalaman kita dan diskusi kita, maupun warung-warung mungkin ya. Dari sekarang saya sudah mulai minta kepada mereka untuk mulai berjualan, dari mana mendapatkan modal tanpa harus meminjam uang. Nah itu contoh seperti itu. Lalu ada yang sekarang sudah mulai berternak ya. Jadi ada perwira saya dan anggota saya yang sudah mulai berternak. Ya alhamdulillah mereka 1.500 ekor ayam itu sudah berjalan. Nah, terus ada juga yang senang jual beli mobil.
Nah itu, jadi semua hobi-hobi anggota saya yang sifatnya untuk persiapan pensiun itu sedang gencar saya ajarkan kepada mereka agar pada saat mereka pensiun itu mereka sudah siap. Kalau saya cek perumahannya anggota saya, mereka rata-rata sudah punya rumah. Nah ini udah bagus. Jadi mereka sudah siap untuk tidak tinggal lagi di rumah dinas. Nah itu udah bagus. Hanya tinggal berlanjut bagaimana agar mereka tidak bergantung dengan gaji pensiun. Nah, agar mereka tetap bisa melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nah ini program ini yang terus-terus saya galakan sampai dengan sekarang, dan alhamdulillah banyak perubahan. Ada sampai sekarang ada yang sampai punya rumah kos, ada yang punya rumah kontrakan, dan lain-lain. Itu usahanya mereka. Ada yang jualan coto, ya. Ada yang jualan bahan makanan, ya. Ada yang jualan pakaian, ada yang jualan susu. Jadi mereka saya siapkan memang untuk siap pada saat pensiun tidak tinggal lagi di rumah dinas, dan mereka sudah hidup mapan, siap dia. Ya, itu ya program-program yang dari saya yang langsung menyentuh kepada anggota tentunya, di samping program lainnya yang sifatnya kemasyarakatan ya. Baik Bapak, selanjutnya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, apa saja kegiatan yang Kodim lakukan dalam memperingati hari ulang tahun tersebut? Ya, tentunya kita berdiri ini melaksanakan juga perintah dari Bapak Pangdam ya. Kami kemarin merayakan hari ulang tahun ke-80 ditunjuk menjadi koordinator stand up comedy tuh. Ya. Rupanya asik juga tuh stand up comedy ya. Ada yang lucu sekali ya. Terus ada juga yang karena audiensnya ini tentara, jadi hilang tuh ceritanya. Sampai dia lari ke belakang panggung tuh, malu dia. Nah itu bagus sekali event ini ya. Event stand up comedy yang Kodim 1408 Makassar laksanakan, dan ini sepertinya yang pertama kayaknya stand up comedy. Nah ini membangkitkan juga kepercayaan diri maupun orang-orang yang senang dengan melakukan komedi ya. Tentunya dengan hadiah-hadiah menarik kemarin, berlangsung juga sampai tengah malam Mbak, karena bagus banget acaranya, dan saya juga melihat oh ini yang komedian yang bagus nih, siapa nih yang bisa saya undang kembali. Nah itu juga bisa kita tampilkan lagi ya, dengan juri-juri yang memang berpengalaman tuh. Lalu perlombaan lainnya ya itu banyak, dari dilaksanakan oleh satuan-satuan lain, balak-balak lain, dan di internal Kodim sendiri ya itu saat ini saya menyelenggarakan lomba-lomba kecil-kecil dengan anggota. Yang sedang berlaksana itu adalah lomba voli, sedang berlangsung, besok sudah selesai. Lalu ada lomba menyanyi kalau nggak salah ya, ada menyanyi juga, dan beberapa lomba lain yang diselenggarakan oleh Koramil ya. Nah ini dalam rangka menyongsong HUT ke-80. Terus juga lomba-lomba lain yang kita menggugah masyarakat untuk melaksanakan lomba. Contoh seperti makan kerupuk, terus gapura, lomba rias gapura, terus lomba desa sehat atau kelurahan yang sehat, bersih. Nah ini sifatnya bukan kami yang jadi koordinator. Jadi saya berpikiran bahwa kita ini teritorial, tidak harus Kodim yang menjalankan itu. Tidak harus Kodim yang menjadi koordinator. Tidak harus Kodim yang menjadi penggerak. Tetapi mereka dengan caranya masing-masing, mereka pun harus ikut memiliki dan ikut senang dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mereka melakukan itu, Mbak. Jadi mereka di kelurahan-kelurahan itu mereka senang. Jadi mereka sendiri yang melakukan itu. Ada yang lomba hias sepeda, ya kan? Ada yang membuat gapura yang meriah, yang bagus tuh, yang Mbak biasa lihat di gapura-gapura itu ya, merah putih. Nah, yang sempat hilang sekarang sudah ada lagi. Ya. Terus lomba-lomba ada kebersihan. Jadi macam-macam sekarang. Ya, di samping lomba-lomba kerakyatan yang seperti saya sebutkan tadi, makan kerupuk, masukin kelereng,
terus masukin pensil, ya toh, lomba balap karung, tarik tambang. Nah, itu diselenggarakan di setiap kelurahan sekarang. RT RW menjalankan itu. Nah, kami pun melaksanakan himbauan-himbauan, menggugah kepada mereka, karena terkadang mereka memiliki keinginan namun perlu diberi dorongan. Nah, kita membuat dorongan tersebut sehingga kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia semata-mata memang bangsa Indonesia yang ingin merayakan hal tersebut dan sama-sama memiliki rasa nasionalisme, dan itu sudah terbukti itu. Baik sahabat, ternyata Kodim 1408 ikut berpartisipasi memeriahkan acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Selanjutnya nih Bapak, saya ingin tahu pengalaman menarik selama Bapak berdinas, awal Bapak masuk ke TNI Angkatan Darat sampai sekarang. Saya memiliki beberapa pengalaman yang mengesankan, ya. Karena memang cita-cita saya itu ingin menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan selama saya berdinas sampai dengan saya menjadi Dandim 1408 Makassar, ada 3 hal yang mengesankan untuk diri saya yang sangat saya anggap sangat berprestasi untuk diri saya. Yang pertama, saya berhasil memecahkan bersama tim itu kanopi relative walk, itu memecahkan rekor Asia dari 17 payung free fall menjadi 18 dengan keterbatasan kita. Dari keterbatasan dari pesawat, keterbatasan dari payung free fall-nya sendiri, sampai dengan keterbatasan dari pasokan udara yang harus kita gunakan. Nah, itu kita di ketinggian 14.800 feet, kita bisa menyusun payung free fall itu sebanyak 18. Nah, yang nomor satunya dunia itu dari SAS, itu 21. Tapi mereka sudah menggunakan perlengkapan halo-hahu. Itu di ketinggian 26.000 feet mereka udah terjun. Jadi mereka punya banyak waktu untuk menyusun payung, dan mereka punya pasokan udara yang digunakan untuk bernapas, ya, karena makin di atas kan semakin tipis oksigen untuk menyusun itu. Nah, saat itu kami bisa menyusun 18 susunan payung dengan keterbatasan yang ada. Ya, jadi hanya ketinggian 14.800 feet kita sudah bisa menyusun sekitar 18. Lalu yang kedua, kami juga sama-sama memecahkan rekor pengibaran bendera terbesar merah putih hampir selapangan bola tuh. Itu tempatnya di Batu Jajar. Nah, itu udah sampai rekor muri itu. Nah, itu juga merupakan suatu kesan yang sangat berharga untuk saya. Jadi pemecahan rekor muri tersebut itu kita coba hanya 2 hari. 2 hari kita uji coba dengan settingan tas menggunakan quick release, ya. Terus mengukur besar bendera yang kita lipat, besar sekali yang kita lipat itu, kita susun gimana caranya pada saat kita buka tas tersebut tidak terlipat-lipat di udara. Lalu kita juga setting berapa berat bandulnya dan lain, sampai di mana arah pesawat sampai dengan arah mata angin. Itu hanya 2 hari itu kita sudah bisa pecahkan rekor dengan baik. Tidak ada kendala sama sekali. Nah, ini suatu prestasi yang sangat indah menurut saya, kerjasama teamwork saat itu. Dan di hari ketiga baru tim muri datang. Jadi sebenarnya kita sudah pecahkan rekor itu di hari kedua. Di kedua kali kita uji coba. Nah, itu. Jadi pas saat hari ketiga itu kita udah santai saja karena kita sudah tahu metodenya. Dan yang terakhir, prestasi yang sangat mengesankan untuk saya adalah saya menjadi pengawal pribadi dari Paus Fransiskus pada saat beliau berkunjung ke Indonesia. Nah, itu suatu keberkahan bagi saya bisa menjaga Holy Father, gitu ya. Beliau datang ke Indonesia, dan selama berkunjung ke Indonesia, alhamdulillah bisa berjalan dengan aman, tertib, ya, dan menciptakan hasil yang luar biasa, kerjasama dengan pihak luar maupun pihak di Indonesia sendiri, yang banyak sekali keterlibatan organisasi-organisasi keagamaan
organisasi kemasyarakatan, instansi TNI, Polri dan lain itu bisa bekerja sama dengan baik, bahu-membahu, sehingga kunjungan Holy Father ke Indonesia itu sukses sekali ya. Saya anggapnya itu sukses sekali karena betul-betul di media dalam negeri maupun internasional itu semuanya positif. Nah, itu yang pengalaman yang sangat luar biasa dan saya pikir tidak semua orang punya ya untuk mengawal Holy Father. Dan karena pada saat beliau datang ke sini juga kan itu atas undangan dari Bapak Presiden. Dan alhamdulillah juga beliau berkenan datang, dan pada saat datang itu saya yang ditunjuk menjadi Dansatgasnya. Nah, itu adalah suatu pengalaman yang sangat berharga karena memang persiapannya itu butuh memakan waktu ya. Banyak pikiran, banyak tenaga yang kita keluarkan, banyak riset, banyak latihan tentunya yang saya selenggarakan secara internal saya sendiri untuk pengamanan beliau. Dan ini adalah event terakhir kemarin sebelum saya menjadi Dandim 1408 Makassar yang sangat berkesan di pengalaman hidup saya. Itu Mbak. Baik sahabat, bisa kita dengar sendiri pengalaman menarik dari Bapak Dandim. Itu sangat menarik dan Bapak sangat hebat karena banyak pengalaman yang berjalan dengan lancar. Baik, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Dandim 1408 Makassar. Jangan lupa tonton terus episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.